Halo, perkenalkan nama saya Murni Eka Ridenaria. Saya mahasiswa PPG Dalhab tahun 2025 di LPTK IAKN Tarutung. Saya mengajar guru agama Kristen di SD Negeri 10 2038 Kampung Pon, Kecamatan Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Saya akan melaksanakan praktik uji kinerja dengan tema bersyukur kepada Tuhan tempat kami belajar. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Shalom. Iya, bagus ya. Kurang semangat dulu sekali lagi. Shalom. Mantap ya. Sebelum ibu mulai materi ibu, kita harus bernyanyi dulu dan berdoa dulu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Semua kita sama-sama ya bernyanyi ya. Segala puji syukur semua ya. 1, 2, 3 ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dimuliakan. Semangat. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sudah. Kita lanjut untuk berdoa ya. Florentina maju ke depan nak. Ya, semua lipat tangannya, tutup matanya, biar supaya kita berdoa ya. Mari kita bersama di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mau belajar, berkati kami agar pintar menulis, pintar membaca, dan berilah kami kesehatan serta murah rezeki. Hanya ini doa nama melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Ya. Sudah. Jadi ibu mau mengecek dulu, mau memeriksa nama ibu. Apakah semuanya sudah hadir? Sudah. Apakah hadir semuanya? Hadir. Ya. Ada yang tidak datang? Terima kasih anak ya. Terima kasih ya. Semua sudah datang ya. Jangan ada yang absen. Rajinlah untuk bersekolah ya nak ya. Udah. Jadi dengarkan. Halo kakak ya. Kalau dalam pelajaran nanti ya, kita jangan ada yang ribut ya. Semua memperhatikan ibu dan supaya konsentrasinya ya dan pikirannya ya semua terfokus ke pelajaran ya nak ya. Jangan ada ini pikirannya yang melayang-layang, jangan ada yang menghayal ya nak ya. Semua perhatikan ke depan ya nak ya. Jadi kita ice breathing dulu ya nak ya. Tepuk anak Tuhan. Aku anak Tuhan, nyanyi doa, baca firman, bersekolah. Aku anak Tuhan, nyanyi doa, baca firman, bersekolah. Yes. Ya. Ya sudah selesai tadi ya nak ya. Ya. Jadi ibu lanjut ke materi kita pada hari ini yang judulnya apa nak? Bersyukur Tuhan, tempatku belajar. Ya. Udah. Semua perhatikan ya. Kenapa bersekolah itu penting? Sebelum masuk ke materinya ibu mau nanya, kenapa sekolah itu sangat penting? Karena bersekolah menuntut masa depanmu. Iya, maka
karena sekolah menentu masa depan. Karena sekolah menuntut masa depan, ya nak ya. Jadi kita harus rajin sekolah, ya. Jangan malas-malas sekolah, ya nak ya. Jadi lanjut lagi, ya. Tujuan pembelajaran kita pertama, menjelaskan alasan bersyukur untuk sekolah pemberian Allah, ya. Perhatikan ke depan semua nak. Yang kedua, ya, mendaftarkan hal-hal menyenangkan yang dapat dipelajari di sekolah, ya. Yang ketiga, membuat karya kreatif sebagai tanda terima kasih atas kehadiran Allah dalam kehidupan sekolah, ya nak ya. Jadi ibu mau nanya, apa itu bersyukur? Terima kasih kepada Tuhan. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan. Iya. Syukur kepada Tuhan. Iya, mantap. Tepuk tangan dulu. Apa itu bersyukur? Berterima kasih kepada Tuhan. Ya nak ya, kita harus bisa ya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ya nak ya. Jadi di sini Bu bilang, mengapa kita harus bersyukur? Ya, karena boleh belajar di sekolah, ya. Ya, sama seperti halnya yang tertulis dalam Amsal 1, ya. Dan tentang diceritakan tentang si Salomo, ya, menyatakan bahwa untuk mengetahui hikmat dan didikan untuk menjadi pandai, ya, tahu dan melakukan apa yang benar, adil dan jujur, ya. Orang harus mendengar dan menambahkan ilmu. Ya, semua membawa Alkitab kan? Bawa, ya. Jadi itu juga ada tertulis ya di dalam Amsal 1 ayat 5. Ya, Amsal 1 ayat 5 ya. Ya, dibuka Alkitabnya ya. Untuk itu isinya untuk menambah ilmu dan pengetahuan, ya. Syaratnya adalah takut akan Tuhan, ya. Apa itu takut akan Tuhan? Apa itu takut akan Tuhan, nah? Ya, takut akan Tuhan itu, ya, mentaati, ya, semua perintah Tuhan, ya, dan menjauhi semua larangan Tuhan, ya. Ada lagi juga tertulis di dalam Amsal 1 ayat 7, ya. Takut yang dimaksud adalah menaruh rasa hormat kepada Tuhan dan mematuhi ajaran Tuhan. Tuhanlah sumber segala hikmat. Tuhanlah yang memberikan kepintaran atau kecerdasan kepada manusia. Ya nak ya? Kepada manusia, berarti kepada kita semua ini kan? Ya kan nak? Ya. Jadi salah satu cara untuk mengembangkan akal dan pikiran yang telah Tuhan berikan adalah dengan mendengar dan menambah ilmu. Ya. Mendengar maksudnya kalau gurumu begini menerangkan, kau dengar secara baik-baik, ya. Kau dengar dan kau simpan ke dalam pikiran, ya nak ya. Dan menambah ilmu, hal ini dapat dilakukan dengan belajar, ya. Kita dapat menjadi pandai dan mengetahui banyak hal. Dengan belajar, kita dapat menggunakan akal dan pikiran kita. Jawab dia ya. Tuhan berikan secara baik dan bertanggung jawab, ya nak ya. Yes. Jadi sekolah merupakan lembaga yang sama pentingnya dengan keluarga, ya nak ya. Karena di sekolah juga kita dapat belajar menambahkan nilai-nilai, ya, yang sekolah berikan kepada kita, ya nak ya. Contohnya tentang nilai moral, ya, dan pengetahuan umum lainnya, ya. Sekolah dengan maksud mengajarkan tentang keselamatan, ya, dan juga melatih, ya,
tentang hidup kita sesuai dengan kehidupan Kristen, ya, tentang kehidupan Kristen, ya, yang menjadi orang itu lurus, sederhana, toleran, disiplin, jujur, dan penuh tanggung jawab, ya nak ya? Ya, Bu. Ya, ini memang sangat berat ini, ya, harus disiplin, jujur, dan penuh tanggung jawab, ya, ya nak ya? Ya, Bu. Ya, setiap ilmu, ya, atau keterampilan yang kita dapat dari sekolah, ya, itu semua pemberian Tuhan. Semua itu harus, ya, kalau kita pintar, kita dapat membagikannya, ya, kita dapat membagikannya atau memanfaatkan kebaikan untuk banyak orang, ya. Ilmu itu harus kita bagikan agar menjadi berkat bagi banyak orang dan juga bagi kita, enak ya, enak ya. Jadi satu yang kita harus ingat, ya, Tuhan adalah sumber hikmat dan pengetahuan dalam kehidupan manusia, ya. Tidak ada seorang pun manusia, ya, yang pantas membanggakan atau menyombongkan dirinya masing-masing, ya. Contohnya, aku pintar, gak usah kutawari kau bodoh, gak usah sombongkan kepintaran kita, ya nak ya. Ya, jadi Tuhanlah yang menganugerahkan akal dan budi kepada setiap manusia, ya. Manusia haruslah menggunakannya dengan baik dan tepat, ya. Oke? Oke, Bu. Sebelum, ya, Ibu kesimpulan ini kita mengerjakan kelompok dulu, ya. Kita bikin kelompok, ya nak ya. Kelompok 1, ya, ketuanya si Rehan. Kelompok 2, ketuanya si Baby, ya. Kelompok 3, ketuanya si Obelia, ya. Kelompok 4, ketuanya siapa tadi Ibu bilang, ya? Siapa? Ya, si Rafael, ya nak ya. Semua ayo. Kerjakan dulu yang Ibu Ibu terangkan tadi. Setelah selesai dikerjakan, ya, biar kita bacakan satu-satu hasil diskusi kita, ya nak ya. Oke, kelompok 1 ya sudah hampir selesai. Kelompok 2 bagaimana? Udah siap. Siapa yang sudah selesai? Semua satu-satu dilakukan. Kelompok 1 sini. Kelompok 2. Yang lainnya nak diam, ya. Ya, biar kita dengar, ya. Apa hasil diskusi teman kita, ya. Kelompok 3. Ya, kelompok 4. Ya sama, kita yang berbuat kawan, ya. Iya, sudah. Mari kita mendengarkan hasil diskusi teman kita. Kelompok 1. Hasil diskusi kelompok kami hari ini. 1. Tuliskanlah segala kejahatan seksual kurikulum dan di sekolah kalian yang memberi dampak positif untuk iman, pengalaman kita di sekolah dan literasi agama. 2. Tulislah apa yang dapat kalian lakukan agar sekolah menjadi tempat yang menghargai perbedaan, tidak berbeda-bedakan iman dan menghargai setiap suku budaya dan lain-lain. 3. Tulislah bagaimana pengalaman belajarmu dengan guru di sekolah.
Sangat menyenangkan karena setiap hari kami mendapatkan ilmu yang baru. Oke, kelompok 2. Shalom. Shalom. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Tulislah hal-hal yang kalian senangi dari pengalaman belajar di sekolah hingga kini. Menurut hasil diskusi kami, jawabannya adalah 1. Mendapatkan ilmu yang baru setiap hari. 2. Belajar dan bermain bersama teman. 3. Belajar bersama guru. 2. Bagaimana cara kalian berbagi ilmu yang diperoleh dari sekolah agar berguna bagi orang lain? Tulislah satu contoh. Menurut hasil diskusi kami, jawabannya adalah menceritakan apa yang kami dapatkan di tempat bermain dan menjadi anak yang baik. Oke, kelompok 3. Hasil diskusi kelompok hari ini kami bersyukur kepada Tuhan untuk sekolah tempat kami belajar, karena sekolah suatu saat kami bisa menjadi dokter, pilot, dan juga guru. Terima kasih Tuhan untuk sekolah, guru, dan teman-teman yang Tuhan beri kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus cita-cita kami tercapai. Kelompok 4. Hasil diskusi kelompok kami hari ini. 1. Hal apa yang kalian lakukan saat guru mengajar? 1. Duduk baik, mendengarkan. 2. Mengerjakan tugas dengan baik. 2. Hal apa yang kalian dapat selama belajar di sekolah? Ilmu dan kedisiplinan. Selain mendapatkan ilmu, guru kami juga mengajarkan kedisiplinan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kawan kita. Oke ya. Jadi terima kasih untuk semuanya. Silakan duduk di tempat masing-masing. Enak ya? Silakan duduk di tempat masing-masing. Ya. Jadi dengarkan Ibu. Hasil dari diskusi semua itu, ya, hasil kesimpulannya adalah, ya, kita patut bersyukur ya, karena Allah hadir dalam kehidupan sekolah melalui kehadiran para guru, ya, teman-teman pegawai kantor sekolah, ya, satpam penjual kantin yang ada satpamnya ya nak ya, yang penjual kantin menolong dan menemanimu selama berada di sekolah. Yang menjual kantin itu kalau kamu lapar, ya kan? Kita beli jajanannya, kita bisa jadi kenyang. Yang penting jajanannya sehat, ya nak ya. Jadi ya selama kita berada di sekolah, ya kita patut bersyukur untuk ya kesempatan yang Tuhan berikan sehingga dapat belajar di sekolah. Ya sayangnya ya nak ya. Oke. Jadi ingat ya, satu pesan ini Bu ya, tidak semua anak memiliki kesempatan bersekolah ya nak ya. Ada anak yang tidak dapat bersekolah karena orang tuanya, maaf ya, karena orang tuanya tidak ada lagi. Ya, ada juga yang tidak dapat sekolah karena dia sakit. Ya nak ya, dia dirawat di rumah sakit sehingga dia tidak bisa dapat bersekolah ya nak ya. Ya, jadi begitulah enaknya atau senangnya merasakan dapat bersekolah ya nak ya. Jadi kita harus menggunakannya dengan baik-baik ya. Kita harus memanfaatkannya dengan bagus dan benar ya nak ya. Ya, jadi inilah contoh bersyukur untuk sekolah ya. Apa itu saya? 1. Kami sekolah Allah menjaga pelajaran ini. 1. Belajar di sekolah akan membuat kalian mendapatkan ilmu yang kedua, Tuhan adalah sumber
kita mau menutup pelajaran ini. Sampai jumpa di hari berikutnya ya. Kita berdoa dulu ya. Kita satukan hati ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus, sehingga kami sudah menyelesaikan materi ajar kami pada hari ini Tuhan. Dan di mana materi ajar kami yang tentang pelajaran bersyukur dapat bersyukur ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus melalui pelajaran ini Tuhan Yesus kami dapat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Bapa karena kami sudah dapat bersekolah untuk menuntut ilmu dan meraih masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terpujilah nama Tuhan Yesus hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Amin.